Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anastasia Joselin Pramaswari. Bersama teman-teman kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar manajemen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan kepada Bapak dosen, yaitu Mas Santo, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan kepada rekan kami, yaitu Windy Wulandari. Silakan, Windy. Baik, terima kasih. Kelompok kami mengangkat sebuah perusahaan Antam. Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kegiatan perusahaan ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam sendiri didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1998. Untuk visi-misinya bisa dibaca di bagian slide ini. Kemudian kami mengangkat narasumber yaitu Bapak Jumadi dengan 56 tahun jabatan sebagai karyawan. Lalu ada 6 paper yang kami akan jelaskan. Yang pertama ada isu budaya inovatif, manajemen di lingkungan global, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, mengambil keputusan, jurnal, dan motivasi. Yang pertama ada isu budaya inovatif, yaitu teorinya budaya inovasi ini yang akan mempengaruhi cara kerja karyawan. Budaya inovatif ini memiliki ciri-ciri yaitu tantangan dan keterlibatan, kebebasan, kepercayaan dan keterbukaan, waktu bagi gagasan, keceriaan atau humor, penyelesaian konflik, silang pendapat, dan pengambilan risiko. Lalu kami telah menganalisa yaitu Antam menerapkan budaya inovatif kepada para karyawannya dengan sangat baik dan menerapkan pengambilan risiko, silang pendapat, penyelesaian konflik kepercayaan, kebebasan, dan waktu bagi gagasan. Antam menginginkan para karyawannya untuk melakukan segala aktivitas yang membuat keuntungan bagi perusahaan, namun tetap mengutamakan norma dan aturan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya ada manajemen di lingkungan global. Yang pertama teori. Menurut buku yang ditulis oleh Robbins and Carter yang berjudul Manajemen Jilid 1 E13. Manajemen lingkungan global adalah tentang bagaimana manajemen yang bisa mengelola perusahaan secara global, termasuk aliansi, organ internasional, dan perbedaan antar budaya. Selanjutnya analisa. Antam tetap berfokus pada bisnis perusahaan dan mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan. Tipe organisasi. Antam termasuk tipe global company atau perusahaan global karena Antam berasal dari Indonesia yang berkantor pusat di Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta. Keputusan-keputusan berada penuh di bawah tanggung jawab kantor pusat yang berada di negara asal yaitu Indonesia. Lanjut. Berikutnya yang ketiga ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dari organisasi terhadap para stakeholder. Etika adalah prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan salah. Program etika yang komprehensif berpotensi meningkatkan iklim etika di organisasi. Faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis adalah faktor tingkatan perkembangan moral, karakteristik individual, variabel, budaya organisasi, dan intensitas masalah. Berikutnya ada analisa bahwa PT Antam berada di level pendekatan aktivitas. Antam memiliki komitmen perusahaan untuk terus berupaya memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Meningkatnya nilai Antam akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para stakeholder dalam berhubungan dengan Antam yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait. Yang selanjutnya ada mengambil keputusan. Teorinya, keputusan adalah sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi 4 faktor, yaitu pendekatan pengambilan keputusan, jenis masalah, kondisi pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan. Terdapat 2 jenis pengambilan keputusan, yaitu gaya berpikir linear dan non-linear.
Yang berikutnya ada analisa. Antam menggunakan pengambilan keputusan rasional. Menggunakan pengambilan keputusan rasional membuat masalah ditangani sesuai dengan rapi karena keputusan rasional sangat logis dan objektif. Antam menggunakan GCG untuk mengambil keputusan yang taat pada UUD. GCG menggunakan prinsip transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Antam memiliki beberapa SOP terkait keselamatan dan prosedur penanganan keamanan area yang berisiko tinggi. Selanjutnya adalah menganalisa jurnal. Jurnal PT Perkebunan Nusantara. Upaya PT Perkebunan Nusantara dalam meningkatkan produktivitas kinerjanya adalah dengan cara memberikan pelatihan, setiap tahunnya ada penilaian kinerja karyawan, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah analisa Antam dalam strategi peningkatan produktivitas kerja. Antam melakukan rotasi kerja, fasilitas untuk bekerja, pengembangan kompetensi, program kepimpinan, program kompetensi, program pelatihan purna bakti, sistem manajemen, kompetensi pegawai, remunerasi, hubungan industrial, keterikatan, dan kepuasan pegawai. Selanjutnya adalah motivasi karyawan. Teorinya dari Profesor Douglas McGregor yang terkenal karena mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X yang berarti pandangan negatif tentang orang-orang atau karyawan yang memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan dengan ketat agar dapat bekerja dengan baik. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, mempraktikkan pengarahan diri, dan berasumsi bahwa bekerja adalah kodrat manusia. Karyawan juga memiliki pengawasan terhadap diri sendiri untuk bekerja secara baik untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manusia dapat mengawasi dirinya sendiri dan memberikan prestasi pada pekerjaannya yang diberikan motivasi dengan baik. Selanjutnya, analisa. PT Antam memotivasi para karyawannya dengan menggunakan teori Y, yang berarti PT Antam memberikan pandangan positif dalam bekerja. PT Antam memberikan wadah untuk para karyawannya, di mana mereka menerapkan pengembangan insan dari dua sisi atau meningkatkan rasa saling percaya antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya. Jadi kami telah menarik kesimpulan bahwa PT Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kami telah menganalisa perusahaan ini dan menyatakan bahwa PT Antam menerapkan semua teori yang telah kami pelajari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.